bersama Toa Iksan. Kembali lagi bersama Toa Iksan. Toa Iksan. Yaudah, selamat datang di Toa Iksan. Yeay. Saya Cici Safitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan untuk membahas tentang kemahasiswaan dan keagamaan. Bersama narasumber kami yang cantik dan ganteng, ada Mbak Lulu dan juga Mas Riam. Oke, mungkin biar kita lebih dekat dan akrab, Mbak Lulu bisa memperkenalkan diri. Oke, annyeonghaseyo. Annyeong. Annyeong. Ya, halo semuanya, nama aku Lulu Dewi Saputri. Aku dari Prodi Pendidikan Biologi. Oke. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Ria Mukti dari S1 Manajemen. iya. Oke. Kemarin intronya gimana ya, Mbak? Hah? Kemarin intronya gimana? Apa ya? Aku ya lali. Oh iya, aku ingat. Sekarang bulan apa ya Mbak Lulu? Aku mau tanya sekarang bulan apa ya Mbak? Sekarang bulan Juni. Bulan Juni. Bulan Juni ini kan sekarang banyak bukan mahasiswa, banyak siswa baik SD, SMP, SMA itu kan apa ya? Lulus. Lupa. Nah, itu kita fokus sama anak SMA. Anak SMA kan dari siswa menjadi mahasiswa. Nah, itu menurut Mbak Lulu, menurut kalian berdua, maksudnya Mbak Lulu sama Mas Riam, itu mahasiswa itu apa sih? Kau dulu nih. Kau dulu. Aku dulu aja. Oh yaudah, Mas Iya, Riam dulu deh. Silahkan Mas Riam. Oke, jadi mahasiswa itu adalah seorang siswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Maksudnya itu kok luar gimana? negeri? Maksudnya luar negeri. Iya, itu dalam apa? artian apa sih? PTN. Oh iya, PTN jangan PTN. PTN dan Per- swasta. Perguruan tinggi Negeri. negeri maupun swasta. Nah, Dalam negeri dan luar negeri ya guys. iya. Ulang. Dalam negeri dan luar. Tapi kan ada yang ke Maroko ada kok. Udah Mas, udah mau menambahkan apa gimana? Udah sampai situ aja Udah. opininya? Kalau Udah? pengertian mahasiswa seperti itu Oh, menurut oke. saya. Kalau Mbak Lulu sendiri gimana? Kalau dari persepsi aku ya, mahasiswa ya dari kata maha sama siswa ya. Wow, ditinggikan lah ya, Maha, ditinggikan iya. lah ya mahasiswa. Betul. Jadi siswa yang ditinggikan dalam artian jadi setelah anak SMA atau SMK itu lulus kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke jenjang berikutnya dan sudah disebut mahasiswa, itu ya karena mah akan tinggi terus siswa, berarti nanti mahasiswa tersebut nantinya lebih mandiri daripada sebelumnya. Ya terkait mencari nilai atau apapun itu pokoknya harus lebih mandiri daripada sebelumnya. Selain itu juga mahasiswa itu merupakan kayak agen of change, terus Oh ya, benar, perubahan. terus ada sosial Distancing. Bukan. Bukan social distancing. Sosial aku orang udah masuk sosial apa kok. sebagai mahasiswa kita lebih mandiri ya, baik entah itu untuk mencari nilai yang lebih tinggi ataupun sebagainya. Berbeda dengan siswa sebelumnya ya, yang siswa SMA dan sebagainya. Gitu. Kalau dilihat dari posisi kita juga mahasiswa itu kayak di tengah-tengah nggak sih, pemerintah sama masyarakat. Oh ya kan? iya. Kayak mahasiswa nih bisa menyalurkan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Gitu Kalau kan. siswa kan belum bisa. Jadi benar-benar kayak mahasiswa itu memang posisinya di tengah-tengah. Gitu. Di atas siswa, di Dia- bawahnya Maksudnya gimana tuh? Di bawahnya apa? masyarakat. Ya kayak kita penyalur gitu. Oh, penyalur itu apa tadi Aspirasi. namanya? dan sebagainya gitu. Oke, mahasiswa itu kan menuntut ilmu di kampus. Ya, nah itu kan biasanya di kampus itu ada organisasi. Nah, menurutnya Mbak Lulu sama Mas Riam nih, organisasi itu penting gak sih? Siapa dulu? Mbak Lulu dulu. Oke, aku Nah, dulu Mbak Lulu ya. dulu, ya, Kalau di sebuah kampus,
kalau di sebuah kampus atau universitas itu pasti ada yang kayak menyarankan untuk bergabung ke organisasi. Nah, kalau dari aku sendiri ya, karena aku tuh pengen punya teman lah ya. Jadi Iya. aku ya udahlah, aku cobain deh ikut organisasi gitu. Ya karena di organisasi tentu akan belajar terkait kayak networking, terus kerja sama tim, terus komunikasi, terus kayak belajar kerja yang sistematis loh. Kan ada struktur tuh kayak suatu kepanitiaan itu kan ya ada ketupat, sekretaris, bendahara dan sebagainya gitu kan. Tetapi aku juga tidak memaksa mahasiswa itu untuk ikut organisasi, karena walaupun tidak ikut organisasi itu bisa mengikuti kegiatan seperti relawan mungkin ya di luar kampus, bisa ikut relawan dan lain sebagainya, itu banyak banget. Ataupun yang mungkin mau jadi kupu-kupu juga nggak apa-apa. Maunya Itu kupu-kupu itu gimana? Mungkin ada yang nggak tahu kupu-kupu kupu-kupu maksudnya itu itu apa? kayak kuliah pulang gitu. Oh, iya. Mungkin mereka yang kuliah pulang itu ada kesibukan tersendiri, entah itu di kos, di rumah gitu. Bisa bekerja juga. Oh ya, benar. Kita pun kalau misalnya ikut organisasi itu tergantung kitanya sendiri. Kayak misalnya nih, kita ikut organisasi tapi kita nggak nggak niat, terus kayak cuma ikut-ikutan aja lah, itu juga efeknya kurang. Jadi kalau misalnya mau ikut ya diniati. Berarti menurutnya Mbak Lulu itu ikut organisasi itu penting ya nggak? Bener nggak? Ya bener, Iya. penting, tapi tidak memaksa. Oh, tapi tidak memaksa gitu. Tergantung diri sendiri gitu. Iya, betul. Kalau menurutnya Mas Ramli, Baik, Mas Kak. Riam, Riam ya. Sekarang udah Riam. Kalau menurut saya itu tergantung persepsi orang masing-masing. Soalnya ada juga misalkan dari prodi kayak misalkan administrasi negara itu kan memang di perkuliahan memang diajari apa? kayak Uang. ilmu-ilmu tentang keorganisasian No. dan itu memang harus dipraktikkan. Jika tidak gabung organisasi ya maka hanya teori saja, tidak bisa Oh, iya, prakteknya. Mungkin ada beberapa kayak misalkan di Fakultas Pertanian itu kan kayak lebih sering praktikum, itu kan mungkin waktunya udah kebuang buat itu. Jadi Iya. kalau benar-benar tidak siap untuk membagi waktu ya mending Jangan ikut fokus dulu. kuliah dulu aja nggak apa-apa. Kan soalnya berbeda-beda porsinya. Dari Iya, aku seperti itu. Berarti tergantung itu ya. Iya, persepsi tidak sama bisa tadi. Iya, disamaratakan. nggak bisa betul. Oke, kalau aku boleh cerita sedikit ya, sharing lagi nih ya. Kemarin tuh aku dengar podcastnya Om Deddy sama Pak Menteri, Menteri apa tuh? Pak Nadiem Makarim ya. Iya, Jadi betul. beliau mengatakan nih kalau misalnya kita hanya hanya belajar di satu tempat, itu ilmunya juga kayak enggak sebanyak kita belajar di luar. Ibarat kata kita berenang nih, kita belajar satu gaya, misalnya satu gaya bebas deh gitu. Nah, sedangkan kita akan dilepaskan ke laut bebas. Ya kita tahu kan laut bebas pastinya akan ada serangan-serangan yang tidak terduga, Betul. ombak, terus paus mungkin bisa kan, hiu dan lain sebagainya ya. Nah itu kan kita sebagai mahasiswa kalau misalnya kita hanya belajar di kolam renang satu doang ya, itu tentu juga kayak pengalamannya kurang. Iya. Nah kalau misalnya kita ikut banyak kegiatan lah ya, kegiatan ya organisasi atau relawan ataupun sebagainya, itu kayak kita dapat ilmu dari mana saja. Jadi kayak kita belajar kayak X nih misalnya, kayak X untuk berenang itu kayak masukannya itu juga banyak. Betul, Mungkin betul. kayak aku kan dari pendidikan biologi, Iya. terus Mas Riam dari manajemen, Mbak Mbak Suci dari pendidikan dari bahasa Inggris ya kan. Nah. Itu kan kayak background kita kan beda-beda. Iya. Saat kita bertemu dalam sebuah wadah, itu kita bisa sharing tuh. Iya, Gimana bener. sih kita untuk meraih ini yang benar, ini itu. Kita sama-sama belajar gitu Iya. kan. Nah, itu jadi kalau ditanya penting gak sih? Ya, kalau aku boleh bilang itu penting. Soalnya ya kan kita background beda-beda, kemudian kita satukan di sini. Tuh. Betul banget sih, apalagi dilihat dari saya kan tadinya kan lingkungan saya cuma sekedar manajemen. Iya, betul. Manajemen. Nah, ketika saya mengikuti organisasi di luar prodi saya banyak kenalan dari luar prodi. Jadi Banyak ada relasi karakter gitu ya. masing-masing seperti Iya. itu. Di samping karakter beda prodi itu juga ada daerahnya masing-masing dan bahasanya pun beragam. Bener banget. Bener sih, benar. Jadi bisa belajar banyak bahasa juga. Betul. Jadi banyak manfaatnya kalau kita itu ikut organisasi Atau kegiatan gitu ya. atau kegiatan. Kalau tadi kan kita bahas pentingnya ikut organisasi. Nah, pasti di dalam organisasi itu kan ada kayak membuat event atau acara. Tapi kan Pasti itu. kita sebagai, misalnya kita jadi anggota, kontribusi kita ke organisasi kan nggak cuma bikin acara atau event gitu kan.
Mbak Lulu bisa menyebutkan nggak sih apa aja kontribusi yang bisa dilakukan dari anggotanya itu untuk organisasinya gitu? Kalau kontribusi tuh banyak banget ya, tergantung kayak caranya masing-masing. Betul. Misalnya ya kayak yang aku tahu ya. Jadi apa namanya, selain membuat event atau kepanitiaan, kita juga bisa menyumbangsi prestasi kita. Jadi dalam suatu organisasi kita unggul, tapi kita juga bisa membawa nama baik kampus kita. Itu salah satunya, yaitu dengan mengikuti lomba gitu. Itu salah satunya ya. Mungkin banyak banget juga. Banyak. Mungkin kayak pengabdian ya Mas. Kayak apa, kan kita kalau di apa namanya di universitas itu kadang ada program kerja seperti kayak PKM kan, program kerja mahasiswa. Terus juga ada. pokoknya yang pengabdian itu ya. Nah itu kan kita bisa mengabdi ke masyarakat. Terus ya selain kita membawa nama organisasi kita juga membawa nama baik kampus Kampus kita. kita. Iya, Cinta. berarti dua-duanya Betul. masuk gitu ya. Iya, Kalau tuh. menurut Mas Kalau Riam dari sendiri? saya itu pertama dari ranah yang terkecil dulu. Iya. Prodi. Di prodi ada apa organisasi masing-masing. Iya, Nah, di situ juga tidak hanya membuat event tapi juga membantu untuk meningkatkan akreditasi prodi Oh, iya, sendiri-sendiri. benar-benar. Nah, kemudian naik lagi ke fakultas. Di situ kita ya membantu fakultas kita masing-masing gitu. Jadi tidak hanya fokus ke event tapi juga Iya. membantu fakultasnya kita sendiri untuk meningkatkan akreditasi Akreditasi. maupun metode pembelajarannya. Kemudian di tingkat fakultas ada yang namanya UKM sama BEM, DPM. Iya. Nah, di situ kita Iya, benar. kita juga bisa kontribusi melalui event yang tingkatnya nasional ataupun dengan kita mengikuti perlombaan. Jadi kita diunggulkan di prestasi. Iya. Mengangkat nama baik kampus kita melalui prestasi. Kayak seperti kemarin kan ada P3K, PPPK ya. Iya, PPPK, Kayak iya. pengabdian itu. Kalau dulunya tuh namanya PHP 2. Iya. Oh iya benar. Kalau sekarang PPK. PPK. Jadi pertama itu ada seleksi kampus, Ya, diambil sekitar 14 dari seluruh Ormawa dan Masih PM ya. lagi. Iya, benar ya. Iya. UKM dan Ormawa. Iya. Nah, kemudian dari 14 itu yang lolos, kita diseleksikan lagi tingkat nasional. Jadi kita bersaing dengan kampus-kampus lain se-Indonesia. Oh, Nah, berarti dari universitas seleksinya lanjut ke nasional langsung. Betul. Betul. Dan kemarin alhamdulillah sudah ada pengumuman ya Mbak Lulu. Iya. Itu banyak kok dari Untidar, ada sekitar berapa ya? Ada 6 Yang Kurang lebih juara 6. apa gimana? yang lolos Yang lolos. tingkat nasional Oh. dari Keren loh. 14 Masya Allah. itu. Nah. Iya, Iya. itu lolos peranaan. Dan alhamdulillah kampus kita Universitas Tidar itu masuk 10 besar Wah. tingkat nasional. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Tidak kepakan. Jadi melalui organisasi kita dapat berproses dan dapat kontribusi. Iya, betul. Kalau dari Mas Riam sendiri apa itu? Gimana? Kontribusimu? Hah? Kontribusimu. Secara Kontribusi nyata. Secara nyata. Saya belajar dulu saja. Berapa apa? It's okay. Nggak apa-apa, it's Nggak okay. Kita kan tadi udah bahas kontribusi, terus arti mahasiswa, pentingnya organisasi, terus mungkin ini yang paling relate sama anak-anak organisasi ya, Apa karena itu? ya tentang waktu. Nah, ya mereka kan pasti punya apa ya, masih bingung gimana cara membagi waktu mereka antara kuliah sama buat kegiatan organisasi. Nah, menurut Mas Riam sama Mbak Lulu ini gimana sih cara kita itu biar bisa bagi waktunya? Manajemen waktu ya? Time manajemennya itu Mungkin kayak gimana? Aku lebih condong ke Mas Riam dulu soalnya kan dia dari manajemen. Oh, iya, benar. Mari kita Masya Allah. dengarkan dulu manajemen. Manajemen Baik. waktunya. Kalau di manajemen sendiri memang ada pengaturan untuk hal apapun. Berarti Jadi ada- nggak hanya waktu. Organisasi bisa di manage sendiri. Kayak konflik pun ada manajernya. Manajemen konflik Semuanya namanya. di-manage Ada juga. karena ini membahas tentang manajemen waktu. Jadi kalau saya sendiri juga masih belajar. Jujur ya, kalau bicara tentang manajemen waktu itu yang bisa ya diri kita sendiri. Mungkin orang lain cuma bisa memberi masukan lah, bisa membantu lewat memberi masukan dan saran. Tapi sejujurnya dari kita sendiri yang memang harus benar-benar memanage Berubah. itu sendiri. Betul sih. Kalau dari saya itu ya, misalkan ada orang yang ikut organisasi dan kuliah, juga ada juga yang sedang ikut di bimbel itu kayak ngelesi anak-anak. iya. Jadi Kerja part-time gitu. belum kalau kita dapat tugas. Jadi kita ya dalam 24 jam kita bagi-bagi gitu. harus
benar-benar dibagi waktunya. Yang Manage. buat organisasi, buat kuliah, buat mengerjakan tugas, ada yang kerja buat kerja. Iya sih, benar-benar. Kalau ada yang mondok buat mondok ngajinya, terus iya. ada yang kerja di les-lesan itu juga ada. Juga kita pintar-pintar kita sendiri aja, yang tahu diri kita sendiri. Orang lain hanya ya bisa menilai dan bisa melihat. Jadi ya pintar-pintar dari diri kita masing-masing, seperti itu. Ada tambahan nggak, Mas Riam? Dari- Apa sudah cukup? Mungkin apa ya? Kita pentingnya juga kayak bikin timeline gitu. Jadi biar kita nggak lupa. Iya, benar-benar. Bisa tiap hari, tiap minggu juga ada. Soalnya kan kegiatan tiap hari nggak mesti sama. Jadi bisa dibikin jadwal gitu. Kalau misalnya ada Terus jam yang- tidur juga Oh, iya. kita harus diatur juga. Ya, terus lanjutin. Begadang. Tapi kebanyakan kalau mahasiswa itu jam tidur ya di atas jam 12 lah. Kalau di bawah 12 itu Kenapa? masih sore kayaknya. Masih sore? Iya kan? Iya. Kalau Mbak Lulu Malam. gimana? Jam 11 tidur. Kalau dari aku ya, aku setuju sih sama pendapatnya Mas Riam ya. Cuman aku menerapkan gini sih, mana yang lebih prioritas gitu. Jadi Berarti pakai skala prioritas ya, gitu. Iya, mana betul. yang lebih prioritas kita kerjakan terlebih dahulu, terus kemudian kita prioritas kedua, ketiga dan sampai Seterusnya terakhir. gitu. Terus kalau misalnya terkait organisasi ya, kayak misalnya nih, kalau yang banyak atau bercabang organisasinya itu ya, kalau aku lebih kayak ya udah kita bagi waktu sih. Memang itu nggak maksimal, makanya Ki, kalau Iya, misalnya benar. kita ikut memang baiknya memang jangan terlalu banyak lah. Coba Iya, kita biar satu fokus aja, aja gitu ya. kita satu aja tekuni organisasi tersebut lah, kegiatan tersebut, kita pasti akan lebih kena feel-nya itu kayak lebih dapat banget gitu sih. Intinya mana yang lebih prioritas dulu. Terus kita buat to-do list tuh. Nah, kalau udah terlaksana kita bisa centang, coret dan Checklist. sebagainya. Tuh. Ditandain ya, yang penting Iya. Yang udah Terus- dikerjakan gitu. Terus Iya. gini, yang paling Betul, paling aku suka tuh kalau misalnya membuat to-do list itu menggunakan buku. Jadi kalau misalnya menggunakan HP itu kadang bentar deh aku mau scroll Iya. Instagram dulu, medsos dulu gitu medsos ya. dulu. Tapi kalau misalnya pakai buku kayak kok ada aja gitu loh ide-ide ngalir gitu. Aku lebih kayak menyaranin, kalau boleh ngasih saran ya, aku tuh coba deh kalian buat to-do listnya itu pakai buku gitu. Jadi benar-benar ada buku yang khusus untuk catatan kita, baik betul. untuk jadwal-jadwal kita, PR-PR kita dan tugas-tugas kita, ataupun ada kayak quotes-quotes penyemangat kita juga Nah, perlu. betul. Mungkin ada Biasanya Mas Riam ada Biasanya kalau cewek itu banyak suka nulis juga. Kalau Kamu aku juga? nggak suka nulis, jadi ya Kenapa? cukup di HP aja. Oh, Kenapa cuma nggak di suka HP? nulis? Yang penting saya sendiri ingat gitu. Oh ya, benar. Kalau- Kalau lupa gimana? Ya kan ada apa ya, kayak Apa? chat saya sendiri khusus, Oh. quotes saya ditempatin di situ, Di chatnya sendiri atau gitu. PR saya nulisnya di situ dan saya paku di atas, paling atas sendiri gitu. Oh, Dipin. diri sendiri dipin gitu Dipin. ya. Baik. Terus sebagai anggota nih, tadi kan udah ngomong apa? Time management. Nah, Iya. sekarang agak ranahnya agak jauh ya, mengenai implementasi sosial kita dari organisasi. Arah gitu. implementasi sosial. Mungkin sebelum dilanjut ya, saya sedikit tertarik tadi Bentar. dari Ya, silakan dilanjut. ya lanjut dulu. Tadi sebelum ke pertanyaan berikutnya, Ya. lanjut. Jadi saya izin menanggapi tadi pernyataan dari Mbak Lulu, ada yang menarik. Jadi sebaiknya kita jangan ikut terlalu banyak organisasi. Pada dasarnya itu memang semua organisasi kan sama. Sama. Jadi kita lebih baik ya fokus ke satu aja, karena kalau nyabang-nyabang itu fokusnya terbagi, nggak bisa maksimal. Tapi kan pengen menambah itu. Ya boleh, tapi Jangan Gimana? banyak-banyak kalau ya tergantung diri masing-masing sih yang menjalinnya. Kemampuannya Ya, gitu ya. kemampuannya. Cuma kalau yang tidak kuat itu ya akan berdampak pada organisasinya itu. Iya, kasihan nanti Kasihan ya. juga. Tumpang tindih gitu. Karena Organisasi. dalam organisasi nggak bisa berjalan sendiri ataupun Iya. saling mengandalkan. Jadi harus benar-benar. bareng-bareng, memang harus berjalan semua. Mm-mm. Mungkin bisa dilanjut dari Mbak Suci. Sebelum lanjut aku Bentar, pengen nanya dikit nih. Tadi kan Mas Riam bilang gini kan, Apa? mungkin ada yang mondok sama kuliah gitu kan. Oh, Aku ini kayak mondok sama kuliah bisa nggak sih gitu? Mungkin Oh. Mas Riam mungkin punya teman yang mondok atau gimana, bisa ceritain dikit deh.
Maksudnya Gimana sih cerita gitu? tentang Mondok sama pembagian waktunya gitu. Mondok sama kuliah itu gimana sih? Aku masih belum terpikirkan. Biasanya kan kalau di pondok kan satu kayak misalnya di pondok A ya, itu udah kayak belajarnya tuh udah ditanggung sama mereka gitu kan. Iya. Ini kan kayak di instansi yang berbeda gitu kan. Pondok sama Kuliah. kuliah itu gimana? coba dikasih tahu lah Nah, kita kalau gitu. di pondok itu tergantung dari pondoknya masing-masing ya. Kembali lagi. Soalnya ada beberapa pondok yang memang ketat banget kayak tidak ada yang benar-benar tidak menerima mahasiswa. Jadi memang khusus Berarti untuk khusus mondok yang ya untuk menuntut ilmu agama di situ. Tapi kalau yang saya alami ya di pondok saya itu malah mahasiswa semua. Jadi memang dari apa ya pengasuhnya sendiri itu udah memaklumi dan ada waktu-waktu khusus lah. Kalau waktunya mengaji, Itu ya ngaji. kita harus ikut ngaji. Apalagi kan di pondok saya kan waktu mengaji kan ba'da maghrib, setelah isya sama setelah subuh. Jadi memang tidak mengganggu sama sekali di perkuliahan. Cuma memang kalau ada yang ikut organisasi kan memang ada beberapa apa ya kegiatan yang memang sewaktu-waktu kita nggak bisa atur. Iya sih benar. Mendadak Kadang gitu iya ya. kadang habis maghrib juga ada kegiatan juga. rapat, Iya, kalau kadang enggak, ada rapat dadakan. Jadi kita harus ya kalau misalkan pas itu ada rapat kita ya yang penting ada komunikasi izin gitu. seperti itu. Jadi ada apa ya? Ada omongan lah. Jadi nggak beranggapan kesannya kayak iya kayak ngasih harapan palsu gitu kayak ini kemana kok jamnya ngaji kok nggak di pondok kan nggak jadi cariin orang-orang gitu. Bener. Yang penting ada komunikasi. Jangan sampai ghosting. Ya. Jangan sampai mengghosting ya, Mbak. Betul. Mungkin bisa diceritain Mbak Lulu sama Mas Riam kan ikut organisasi toh ya kan? Nah itu bisa cerita suka dukanya pengalamannya dari mengikuti organisasi, bisa diceritakan Mbak Lulu, silakan. Mas Riam dulu Aku deh. dulu ya. Oh Mas Riam dulu, silakan. Mungkin bukan apa ya sebelum ke organisasinya cerita dulu dari diri saya kenapa kok Kenapa tuh? mau terjun ke organisasi Kenapa itu. Kenapa itu? Kenapa? Cerita. Jadi dari SMP sampai SMA saya belum pernah berkecimpung di dunia organisasi dan nggak pengen juga. Kenapa nggak pengen ya? Nggak tahu. Oh. Kalau di SMA saya dulu malah yang OSIS itu kok kayak banyak yang nggak suka gitu. Oh jadi Mungkin karena hatersnya gitu ya. kalau cowok-cowok kan suka rambut panjang, suka dioperasi gitu. Jadi mungkin operasi. ada sidak gitu. Kalau iya, berangkat pagi itu di gerbang itu di Cek. berhentiin dicek gitu. Rambutnya gimana Iya, rambutnya Rapian, panjang, disiplin lah ya, rapian. Iya semuanya lah ya. Sampai itu kaos kaki sama Dasi. dasi pun itu dicek. Seperti itu. Benar. Terus Jadi, lanjut lagi. Nah, ketika saya masuk di perguruan tinggi di bangku perkuliahan, saya itu pertama sebelum ke organisasi itu ikut kepanitiaan. Ikut apa itu? Pertama kali ikut Ada apa? Pertama kali. kemarin dulu itu waktu maba ada namanya Fotodama. pemilihan raya. Pemilihan. iya. Jadi tahu. ormawa itu reor gitu. Mulai dari baru pemilihan ketuanya baru, pengurusnya baru. Jadi melalui pemilihan raya. Tapi saya ikutnya di panitia yang tingkat fakultas. Pemira FE. Di saya itu pertama ikut Fakultas organisasi, Ekonomi. ikut kepanitiaan itu dan belajar berorganisasi ya di situ. Iya. Jadi ketika saya daftar pun bingung pas wawancara. Belum ada pengalaman gitu. Belum ada. Ada si namanya si logistik, ada si acara itu saya masih kosong banget nih. Iya, masih Iya. masih gambarannya kosong gitu. Iya, ya. belum tahu. Jadi ya cuma ikut dulu dan diniati memang belajar di situ. Nah, ketika saya sudah mengikuti Organisasi Nah, ketika saya sudah kepanitiaan. mengikuti kepanitiaan Pemira itu, saya merasa tertarik dengan organisasi, maka saya juga Kebagian gitu ya. tagihan. Iya, Saya kebagian. mendaftar habis itu. Berarti mendaftar di himpunan dulu. Pertama di himpunan saya. Karena memang untuk semester 2 itu kan wadahnya Di himpunan baru ya? himpunan Iya, emang. baru himpunan. Pengalaman menariknya apa Mas ya? Menariknya itu di apa ya? Apa? Oh, iso memicu ketagihan gitu loh. Karena enak ketemu orang-orang baru kayak gitu apa gimana? Mungkin ada cerita di balik. Oh, apa menemukan kegiatan cash gitu ya? Enggak. Kalau di himpunan saya itu kan tadinya kan akreditasi masih C. Jadi saya ada ketertarikan untuk membantu, lewat organisasi di manajemen itu di prodi saya. Dan alhamdulillah kemarin sudah sempat organisasi tapi belum sempat
bisa akreditasi A tapi baru B. Jadi Baru B, tapi seenggaknya seenggaknya bisa, udah ya. nggak C lagi Langsung nggak gitu. apa-apa. lebih baik Soalnya juga. manajemen memang prodi baru 4 tahun apa 3 tahun Iya ya? masih baru ya. Berarti Baru. Mas Rian lulusan Baru 4 tahun. lulus apa angkatan keberapa? 1 2? Enggak, periode pertama itu angkatan 2017. Saya Berarti kan ketiga 19 ketiga berarti Oh. angkatan Oh ketiga. iya, berarti masih baru ya hitungannya. Baru. Kalau prodi Mbak Suci itu udah Saya lupa, udah sepuh belum? nggak tahu. Kalau Mbak Lulu aja kita ngomongnya Mbak Lulu aja. Enggak, aku ya kan Gimana sudah cerita prodi? Mas Rian nih. Biologi kan Mbak? Iya. Ya, biologi apa IPA? Biologi. Biologi udah lama. Kalau biologi itu ya Iya. apa namanya masih adiknya Mas Rian. Berarti masih baru lagi. Iya masih baru. 3 tahun. Kalau aku kan angkatan 19 berarti baru kedua. Berarti Oh, 18 ya pertama ya. Wow. Iya, 18 yang pertama. Baru 2. Iya. Wah, masih baru muda banget, masih bayi. Iya, tapi akreditasinya apa? B. Menuju B. Soalnya kan emang masih baru kan, jadi kayak kita Oh. Iya, iya. proses ya. Butuh waktu juga. Butuh waktu Oh, lah. gitu ya. Doain ya semoga Amin cepet deh, gitu. amin. Iya, kalau dari Mas Rian kayak gitu kan. Kan udah kan tadi Mas yang Mm-mm. udah, sekarang Mbak Lulu gantian. Kalau dari aku sih karena pengen punya banyak teman aja sih. Kayak Kenapa? Awalnya nggak punya teman apa gimana? Iya, dulu waktu SMA aku gak punya teman ya. Terus karena aku niat ini, pokoknya aku besok harus punya teman gitu kan. Nah, ya. Ya salah satunya ikut organisasi gitu kan, kegiatan-kegiatan gitu. Nah, terus ternyata memang kegiatan itu aku dengan minat saya. Jadi kayak waktu itu ini cerita masih SMA ya. Jadi itu kan kalau dulu aku ikut PMR. Jadi itu kegiatannya tuh lebih kebanyakan di outdoor gitu ya, di Outdoor, luar. iya, Kayak ngecamp dan sebagainya gitu ya. Nah, kebetulan aku tuh terpilih maksudnya ikut lomba di situ tuh. Aku dari peserta di situ, bareng-bareng rame-rame kita nginep 3 hari 3 malam 3 hari di 3 malam. tengah-tengah hutan guys. Itu wah gila. Tapi seru nggak? Seru banget soalnya sama teman-teman gitu kan. Itu pengalaman pertama tanpa listrik. Oh. Itu kayak wow, ini seru Berarti banget pakai guys. apa itu? Pakai lilin? Pakai Enggak kita iya, terus kita setiap sekolah itu membawa genset sendiri-sendiri itu. pakai genset. Ya, terus kayak kan kita bergabung kan kayak dengan background kita berbeda. Dilalah kayak ada teman yang berbakat listrik gitu ya. Terus kita paksakan tuh di situ biar kayak Biar ini bisa cara bener-benerin gitu. Nah, alhamdulillah ya jadi gitu kan. Wah, aku jadi di situ banyak kayak wah, aku menemukan sesuatu yang baru gitu. Terus juga selain itu kayak aku tuh pernah ya waktu itu kayak kegiatan yang pramuka itu kan biasanya PMR sama pramuka kan memang Yang sering banget Iya. gitu kan. kemah-kemah. Aku lupa Bantara ya kalau Oh, nggak iya, salah. Bantara. Bantara itu kayak itu kan kayak apa namanya ya awalnya kan memang gak gerimis gak hujan kan tiba-tiba di tengah malam tuh hujan. Nah kan itu di posisi itu di base camp apa namanya di poskonya PMR itu memang banyak yang lagi sakit gitu kan. Itu udah mendekati hari terakhir soalnya. Nah terus tiba-tiba hujan dan tendanya itu bocor. Terus Nah, gimana? mau Mbak? nggak mau kan memang kita semua panitia pramuka PMR itu kayak kerjasama lah kita. Iya, iya. Di situ kelihatan banget kerjasamanya kok. Oh, teamworknya gitu ya. Teamworknya kelihatan banget. Ya kan udah malam, udah ngantuk, terus hujan Sampai- gitu oh, kan. iya. Kan kayak aku juga udah capek. Nggak boleh tapi, egois gitu di ya. situ kita lupakan keegoisan kita bareng-bareng memindahkan korban atau pasien ya ke tempat yang lebih aman. Itu kerasa banget aku. Wah gila, organisasi itu keren banget ya kan. Akhirnya aku yaudahlah pokoknya besok aku kalau misalnya Kuliah? diizinin untuk kuliah itu aku mau ikut organisasi lagi. Itu sih. Tapi Jadi di kuliah sekarang. juga ikut PMR lagi. Iya, karena aku masih kayak terngiang-ngiang terus kan. Aku pengen lanjut deh. Oh ya. Aku ikut Berarti lah. melanjutkan gitu ya, Mbak. Aku melanjutkan gitu. Oke, tadi kan kita udah bincang-bincang seputar kemahasiswaan. Nah, sekarang kita masuk ke keagamaan. Nah, menurutnya kalian berdua nih, urgensi keagamaan dalam mahasiswa itu apa sih? Urgensinya gitu. Aku dulu deh. Ya, dulu. boleh, Ya. boleh. Urgensi kayak apa namanya urgent ya gitu Urgent, kan. iya, urgent. Urgent. Kalau dilihat Pentingnya. kalau dilihat dari kita ini kan zaman udah kayak makin ya kayak ya memang ya tau lah bobroknya Iya, begini ya kan. Iya. Terus kadang tuh kalau kita ya kan tadi kan mahasiswa maha itu udah mandiri banget kan kayak udah, mungkin tempat tinggal juga udah nggak sama orang tua ini tuh kan udah mandiri bebas dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau apa namanya kita bisa saja kebawa arus teman yang nggak baik gitu kan. Iya. Betul, betul. Nah maka dari itu agama benar-benar jadi kayak alarm untuk kita. Kalau kita mau berbuat sesuatu yang tercela itu kayak agama kita, jangan bro, jangan lakuin itu, ini nggak baik gitu. Oh, itu nggak baik, nggak baik. Berarti ada alarmnya gitu. Alarm kalau aku sih lebih kayak agama itu sebagai alarm kita. Maka dari itu emang sebaiknya kita
terus berpegang teguh dengan agama kita. Jangan sampai kita mentang-mentang udah bebas gini, aku nggak mau belajar agama lagi, apaan sih? Agama kan udah terlewat, maksudnya udah di apa kemarin SMA kan udah ada pelajaran bener, PKI gitu bener, kan. bener. Kalau aku kuliah udah nggak mau gitu, jangan kayak gitulah. Tapi ngomong-ngomong soal agama di kuliah sendiri ada pelajaran juga, tapi menurut saya masih kurang sih. Kenapa Kayak masih cuma kurang? masih secara 2 umum SKS banget. itu. Oh, Jadi masih dasar gitu. saya dapat Dasar di banget. semester Satu itu. iya, Habis satu. itu ya udah enggak nggak ada pernah. nggak ada Iya. lagi. Apalagi kita kan ketendang online gini kan, jadi kayak online, aku Betul. nggak tahu gitu kan. Kemarin merasakan offline itu cuma 1 semester apa 2? Nggak Satu. Kalau minggu. angkatan 19 itu Bahkan kita nggak sampai full. iya semester 2 masih offline tapi cuma sebentar aja itu. Habis Iya. itu langsung sampai sekarang masih online. Kita online. Tapi kan seenggaknya merasakan offline. Iyalah, kita Jadi memang pada menurut saya offline. keagamaan itu Aku online semua ya guys. Sabar ya. belum pernah merasakan fasilitas. Bener. Udah ya udah nggak apa-apa. Lanjutin. Jadi menurut saya keagamaan itu penting banget Penting bagi banget. mahasiswa. Dan enggak hanya mahasiswa sih, bagi semua Semuanya. kalangan juga. Memang keagamaan itu apa ya satu-satunya pedoman kita yang Mm-mm. digunakan untuk hidup di dunia dan di akhirat. Iya. Masya Masa Allah. ngomong akhirat tadi. Lanjut. Tidak hanya keagamaan tapi apa ya teman kita ataupun lingkungan kita juga ngaruh banget. Jadi pergaulan kita itu mendorong kita banget itu. Heeh. Jadi Mempengaruhi kalau banget. berteman sama yang agamanya itu agak kurang mungkin ya. Jadi ya imbasnya kita akan terbawa atau kita yang membawa itu. Iya, berarti Bener. cuma ada dua, terbawa atau Iya. membawa gitu. Soalnya kebanyakan kalau kita yang minoritas kan Saya ke bawah. Rawan gitu. Iya, ke bawah gitu. Ya benar jadi sih. memang Jadi penting ya banget. sebagai alarm tadi itu. Iya, betul. Apalagi ya namanya kampus kan gede, gak dari cuman apa Ya, biasanya namanya kan banyak Beragam banget. itu nggak beragam. dari Jawa Tengah, ada Jawa Timur, Jawa Oh. Barat sebagainya gitu kan. Itu nanti ya kayak aliran-alirannya kita Nah, nggak tahu ngomong gitu. bener. Kita sebagai yang mahasiswa, siswa yang tinggi gitu kan, memang benar-benar harus bisa memfilter mana yang memang benar, mana yang enggak. Jadi yuk pinter-pinter kita gitu, filter. Tadi kan Mbak Lulu ngomong tentang banyaknya aliran-aliran. Nah, situ kan pasti kita butuh apa ya? Butuh tips dan triknya biar nggak masuk ke dalam aliran-aliran yang mungkin bisa dibilang bukan sesat juga ya, tapi kayak apa ya? Yang nggak menuju ke nggak baik gitu ya. Nggak baik gitu. Itu gimana? Ada tipsnya nggak dari Mas Riam ataupun Mbak Lulu? Kalau dari aku ya, kalau misalnya dari dalam hati itu ragu, yaudah kita jauhin. Pokoknya kalau di hati udah ragu, yaudah kita Kalau nggak yakin jangan, udah. kita jangan cari tahu boleh ya. Cuman kalau misalnya udah ragu, yaudah pokoknya jangan goyah lah kalau misalnya gitu. Ikuti kata hati ya. Ya benar, ikuti kata hati. Kalau aku lebih ke situ sih. Berarti tipsnya cuma satu, ikuti kata hati. Ya, tapi di sisi lain kita ikuti kata hati, kita juga ya cari tahu lah sama teman-teman kita. Ini kegiatannya ngapain ini? Diselidikin dulu gitu korek ya. Dulu tuh Dikorek-korek. itu apa gitu. Itu kayak ibarat kata kita sedang memfilter itu apa gitu. Kalau misalnya itu memang terdeteksi baik, ya bolehlah kita ikut. Tapi kalau memang itu udah terdeteksi kayak ini nggak baik loh, ya apa salahnya kita menjauh. Iya benar Gitu sih. ya. Lebih baik menjauh daripada nanti masuk gitu ya. Betul. Betul. Kalau Mas dari Riam, Mas Riam, Kalau dari saya tipsnya gimana? Mungkin bisa lebih rinci. mungkin gitu. bisa kayak dari kita sendiri mencoba untuk terjun. Jadi Maksudnya terjun itu gimana? memasuki atau ikut ke organisasi tersebut Berbeda atau dari kalau aku cari tuh korek-korek dulu gitu. Iya, betul. Kalau berarti dari Mas sangat Riam, iya, langsung kalau Mbak terjun Lulu aja kan gitu. mencari tahu sama Mencari tahu dulu. teman-teman yang lebih tahu. Heeh. Nah, kalau dari saya itu kita terjun dan kita mencari tahu di situ. Nanti kalau misalnya udah masuk dia susah Ya keluarnya itu kan ya biasanya itu. susah gitu. Kembali ke diri kita masing-masing. Jadi kalau misalkan kita mencari tahu kan kita yang lebih tahu kan itu yang Mana baik yang buat benar, kita apa yang membuat kita lebih ke keburukan. Jadi yang sekiranya kita udah tahu ketika kita udah terjun, wah ini cocok buat baik ini. misalkan cocok buat aku ya lanjut aja. Kalau nggak baik ya udah kita stop di situ. Karena kita kan tujuan awalnya memang mencari tahu. Jadi nggak hanya sekedar kata orang tapi kita memang tahu Bener-bener sendiri. tahu sendiri Ya. gitu ya. Ini baik apa enggaknya. Betul. Gitu. Siap. Tergantung masing-masing orang. Versi Dan versi Mbak Lulu juga nggak salah memang. Nggak salah, ya. sharing kita ini. Kan ini iya benar. Kita kan membahas dengan sudut pandang Iya, masing-masing. betul. Iya, ya nggak sih? Tuh, Betul. gak ada yang salah sih ya. Iya, nggak ada yang salah.
Aku ada quotes kemarin. Oh ya, bentar. Sebelum kita apa ini ya, akhiri. Oh, udah selesai. Bukan ini. akhiri ya. Kita nggak kerasa kan ngomong Nggak kerasa bahas-bahas nih. tentang Ternyata mahasiswa udah dan berapa menit ini? kayaknya udah 30 menit ya nggak sih? Ternyata cepet banget ya. Iya, Bentar, waktu itu sangat cepat ya guys. Time is Cepat money. berlalu. Ya, mungkin Mas Riam dari tadi tuh ngode-ngode mau ngasih quotes. Coba Mas Riam gimana? Apa itu kuatnya? Apa Quotes. itu? Enggak, kemarin ada yang menarik itu. Apa Setelah itu? saya buka IG, Ya boleh. buka Instagram. Di-share aja. Bentar, buka dulu. Jadi menindaklanjuti tadi ada hubungannya sama organisasi sama keagamaan. Iya, ini ada dari sahabat Nabi ya yang berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, kelak kau akan mengerti bahwa menahan untuk menjaga orang lain agar tak tersinggung karena lisanmu itu jauh lebih mulia daripada mengutarakan isi hatimu. Bagus Maksudnya banget. apa itu? Maksudnya Mungkin kalau sepenangkap saya itu kalau kita lebih mengutamakan untuk meluapkan isi hati saya itu terlalu egois ya. iya benar sih kayak Tanpa memikirkan ketika saya udah perasaan mengungkapkan perasaan orang lain itu bagaimana kita Jadi kita lisannya kita harus dijaga. memikirkan juga. Iya. Masuk ke profesional. Iya, betul. Bisa sih Oh, kita harus profesional. jadi manusia profesional. Dan Iya, sosial betul. juga kita Iya, betul. harus Jadi apa ya? satu ya, Tanggap iya. terhadap sekitar gitu. Masuk. Masuk sih. Bagus tuh kuatnya. Bagus ya. Berarti kita harus profesional Jadi intinya. bisa diterapkan di organisasi juga. Betul. Sangat bermanfaat quotesnya ya guys. Bagus. Tepuk Cakep tangan. gitu. Toa Iksan. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, nanti kalau aku bilang apa tadi Toa Toa Iksan, Iksan. nanti Apa Mbak tuh Lulu jargonnya? sama Mas. Jargonnya. Oh boleh. Gimana jargonnya itu gimana sih aku lupa. Enggak tahu. Bersama Toa Iksan gitu kan? Iya. Ya. Nanti musiknya masuk bersama. Nanti kalau aku bilang Toa Iksan, Mbak Lulu sama Mas Riam bilang bersama Toa Iksan gitu. Mantap. Bisa nggak? Mungkin mungkin bisa dicoba dulu. Apa mau dicek dulu apa langsung? Toa Iksan gitu. Tangannya gimana tangannya? Bersama. Nah boleh tuh. Oh, gimana tahu gini enggak? Bersama Toa Iksan. Gimana? Yang kita latihan bareng. Gimana? Gimana? Dipimpin Mbak Suci, ayo. Bersama Toa Iksan. Iksan. Gitu Ya aja. boleh. Bersama. Gimana, Mbak? Ya Iksan deh, Bay. Bersama Nanti Mbak Suci ngomong dulu. Toa Iksan terus Iya, Toa Iksan. gitu. Toa. Toa Minggu di situ. Toa. Iya. Toa. Nah, Toa Iksan. Iksan. Yo. Bersama Toa. Iksan. Oke, aku ngomong dulu ya. Oke, aduh. Oke, mungkin pembahasan kita tentang mahasiswa sama organisasi itu udah cukup ya guys. Keagamaan ya. Keagamaan Keagamaan, mahasiswa dan keagamaan udah cukup. Kita mau tutup, jadi mau tutup dagang. Mau dagang lapak. Kita tutup. Galapak. Lanjut enggak? Senang banget. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya guys, kita jargon dulu. Toa Iksan. Bersama Salah. bersama Toa Iksan. Ulangin. Toa Iksan. Bersama Toa Iksan. Gitu ya. Terima kasih Mbak Suci, terima kasih Mbak Lulu. Terima kasih guys. Thank you. Terima kasih penonton. Terima kasih. Masya Allah. Annyeong.